Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Septiani dengan NPM 2022435000855. Di sini saya akan menjelaskan tentang multi-layer perceptron, pengertian dan struktur MLP. Di slide ini saya mau menjelaskan tentang multi-layer perceptron atau biasa disingkat MLP. MLP itu adalah salah satu metode dalam jaringan syaraf tiruan yang cara kerjanya meniru cara otak manusia dalam mengolah informasi. Jadi, sistem ini bisa belajar dari data untuk menghasilkan keputusan. Nah, MLP ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada input layer. Ini bagian paling awal, tempat data masuk, misalnya berupa angka atau fitur tertentu. Kemudian hidden layer. Ini bagian paling penting karena disinilah proses pengolahan data terjadi. Di dalamnya ada neuron yang bekerja menggunakan bobot, bias, dan fungsi aktivasi. Output layer. Ini bagian akhir yang menghasilkan output. Biasa berupa prediksi atau klasifikasi. Kenapa disebut multi-layer? Karena dia punya lebih dari satu layer, terutama di bagian hiddennya. Semakin kompleks masalahnya, biasanya jumlah hidden layernya juga bisa semakin banyak. Jadi secara sederhana, MLP itu sistem yang menerima input, memprosesnya, lalu mengeluarkan hasil berdasarkan pola yang sudah dipelajari. Next slide, arsitektur MLP. Di slide ini kita bisa lihat bentuk atau arsitektur dari MLP. Di bagian bawah ada input layer, misalnya X1 dan X2 sebagai data masuk. Kemudian, data ini diteruskan ke hidden layer yang terdiri dari beberapa neuron. Lalu, akhirnya ke output layer untuk menghasilkan hasil akhir. Hal yang penting yang perlu diperhatikan. Jadi setiap neuron di satu layer terhubung dengan neuron layer di layer berikutnya. Kemudian setiap koneksi punya bobot yang menentukan seberapa besar pengaruh suatu input. Selain itu, di setiap neuron juga ada bias. Bias itu untuk membantu penyesuaian hasil. Kemudian ada simbol sigma yang artinya menjumlahkan semua input yang sudah dikalikan dengan bobot. Lalu aliran datanya hanya satu arah, yaitu dari input ke output, makanya disebut feed-forward neural network karena tidak ada perputaran balik saat proses maju. Jadi bisa dibayangin seperti aliran informasi yang terus maju sampai menghasilkan keputusan. Nah, next ada cara kerja MLP. MLP bekerja melalui beberapa tahapan utama. Yang pertama ada forward propagation atau alur maju. Jadi di tahap ini data masuk dari input layer, kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing, ditambah bias, lalu dilewatkan ke fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini penting karena membuat model bisa memahami hubungan yang kompleks. Setelah itu, hasilnya diteruskan ke layer berikutnya sampai akhirnya menghasilkan output. Lalu kemudian yang kedua ada menghitung error. Jadi setelah dapat output dibandingkan dengan target atau jawaban yang benar. Jadi selisih antara keduanya disebut error. Misalnya outputnya 0,7, tetapi targetnya 1. Jadi masih ada error karena masih ada selisihnya. Nah, kemudian yang ketiga back propagation atau alur mundur. Di sini sistem mulai belajar. Error tadi dikirim kembali ke belakang, digunakan untuk mengetahui bagian mana yang salah, lalu bobotnya diperbaiki. Kemudian update bobot. Bobot diperbaiki menggunakan metode seperti gradient descent. Konsepnya sederhana, jadi kalau salah diperbaiki sedikit, lalu dilakukan terus-menerus sampai hasilnya mendekati benar. Kemudian training berulang, semua proses tadi diulang berkali-kali, disebut epoch. Jadi semakin sering diulang, model semakin belajar, error jadi semakin kecil, hasil jadi semakin akurat. Jadi intinya MLP itu belajar dari kesalahan secara bertahap sampai hasilnya optimal.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hoirunisa Agustin dengan NPM 2022435946. Di sini saya akan menjelaskan untuk slide contoh dan slide studi kasus. Yang pertama, di slide contoh ini kita ada dua contoh. Yang pertama, itu adalah contoh klasifikasi sederhana. Di contoh yang pertama, jadi model ini akan memprediksi 0 dengan target sebenarnya adalah 1. Lalu terjadi error. Kenapa? Error karena model ini belum memenuhi target. Jadi akan dilakukan proses backpropagation yang akan pertama mengoreksi bobot dan meningkatkan nilai output terus-menerus sampai hasilnya ini berubah menjadi 1. Lalu selanjutnya ada contoh 2 probabilitas. Jadi model ini memprediksi 0,3. Lalu targetnya 1. Model memproses lalu terjadilah error. Error kenapa? Karena hasilnya adalah 0,7. Masih kurang dari target. Lalu akan dilakukan proses backpropagation, yaitu menyesuaikan bobot agar output naik. Nah, hasilnya prediksi berikutnya errornya menjadi 0,6 atau lebih tinggi. Nah, karena masih error, akan dilakukan backpropagation terus sampai hasilnya memenuhi target. Lanjut selanjutnya ke studi kasus. Di studi kasus ini, sebuah perusahaan ingin menentukan apakah seorang panelis layak atau tidak layak berdasarkan parameter uji yang diterapkan. Kita bisa lihat di bawah ini ada variabel parameter dengan nilainya, lalu ada parameter dan bobotnya. Biasnya adalah 0,1. Langkah pertama kita hitung dulu netnya. Di sini rumusnya sudah ada, kita tinggal masukkan x1-nya berapa. Misalnya x1-nya 0,4, w1-nya 0,5. Oke, seperti itu terus mengikuti rumus sampai dengan selesai. Lalu diketahui netnya hasilnya adalah 1,38. Lalu langkah kedua adalah mengaktifasi sigmoid. Kita hitung, lalu output yang dihasilkan adalah 0,80. Langkah 3, kita membandingkan. Targetnya kan 1, sedangkan error tadi adalah 1, diambil 0,8 hasil dari aktivasi sigmoid tadi. Lalu hasilnya adalah 0,20, tidak memenuhi target. Lalu kita lakukan lagi iterasi kedua, ketiga, keempat, seterusnya sampai hasilnya itu memenuhi target. Oke, lalu kita lakukan iterasi terus sampai iterasi ke-20. Kita dapatlah hasilnya netnya 2,30, outputnya 0,91, mendekati target yaitu 1, dan errornya 0,09. Hasil akhirnya kondisinya adalah outputnya 0,91, targetnya 1 dengan status layak. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama akurat, bisa menghasilkan prediksi yang cukup baik. Kemudian fleksibel, bisa digunakan di berbagai bidang. Lalu bisa belajar dari data, jadi semakin banyak data biasanya semakin bagus hasilnya. Kelemahannya, butuh data yang banyak, jadi kalau datanya sedikit hasilnya kurang optimal. Kemudian trainingnya lama, apalagi kalau datanya besar. Sulit dijelaskan karena proses di dalamnya kompleks, sering disebut seperti black box. Jadi walaupun kuat tetap perlu pertimbangan di dalam penggunaannya. Next, kesimpulan. Multilayer perceptron adalah metode jaringan syarat tiruan yang digunakan untuk mempelajari pola dari data dan menghasilkan keputusan. Cara kerjanya, inputnya masuk, lalu dikalikan bobot dan ditambah bias, dijumlahkan atau disebut dengan net, diproses dengan fungsi aktivasi dan menghasilkan output. Kalau hasilnya belum sesuai, maka hitung error, perbaiki bobot dengan backpropagation, lalu ulangi sampai hasil mendekati target. Jadi, inti dari MLP adalah proses belajar
dari kesalahan secara terus-menerus sampai mendapatkan hasil yang paling optimal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.